Halo Sobat Budaya, Jawa tidak hanya kaya akan kuliner, tapi juga memiliki warisan seni yang telah melintasi batas samudra. Hari ini kita akan mengulas 5 tarian ikonik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang telah diakui dunia. Mari kita simak sejarah, fakta unik, dan alasan mengapa tarian-tarian ini begitu dipuji di panggung internasional. Berawal pada abad ke-15, tari reog muncul sebagai sindiran politik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit terakhir, Bhareketubumi, yang dianggap korup. Simbolnya terlihat pada bulu merak yang menduduki kepala singa atau Singobarong. Meskipun sempat ditumpas, tarian ini tetap lestari dengan alur cerita asmara Raja Kono Sewandono melawan Singobarong demi meminang Dewi Songgolangit. Tahukah kalian, kostum reog sangat berat, mencapai 50 kilo hingga 100 kilo jika dinaiki penari lain, dan pemainnya mengangkat itu hanya menggunakan gigi. Selain itu, Katur Bujang Ganong yang jenaka dan sakti selalu menjadi sosok yang paling ditunggu-tunggu. Reog kini resmi menjadi warisan budaya tak benda UNESCO sejak 3 Desember 2024. Keunikan visual dadak merah dan filosofi gotong royongnya telah memukau penonton di Los Angeles, London, hingga Spanyol. Lahir di awal 1970-an, Jaipong dipelopori oleh Gugum Gumbira untuk menghidupkan kembali kesenian rakyat Sunda yang mulai terpinggirkan. Tarian ini adalah ramuan dari ketuk tilu, pencak silat, wayang golek, dan topeng banjet. Menariknya, nama Jaipong diyakini meniru bunyi ritme kendang, Jaipong. Selain itu, kendang adalah nyawa dari tarian ini, di mana penari akan terus berdialog dan mengikuti perubahan ritme dari penabuh kendang. Jaipong menduniai karena gerakannya yang energik dan ekspresif. Perpaduan tradisi dengan koreografi modern membuatnya relevan di festival budaya dunia dan menjadi simbol identitas budaya Sunda yang kuat. Ada 2 gaya besar di sini. Topeng Cirebon lahir dari keraton sebagai media dakwah Islam oleh para wali. Sedangkan topeng Betawi lahir dari rakyat jelata dengan sifat teatrikal yang ceria dan dulunya berfungsi sebagai ritual tolak bala dari nasib buruk. Filosofi mendalam tersimpan pada cara memegang topeng, yaitu dengan digigit. Ini bermakna saat bekerja, mulut harus tertutup dan fokus pada tindakan nyata. Tarian ini juga mencerminkan siklus hidup manusia melalui 5 watak atau pancawanda. Dunia internasional menyebutnya teater tubuh. Para kurator global kagum pada teknik isolasi tubuh dan kemampuan penari mengubah aura secara instan dari karakter lembut menjadi raksasa buas hanya dalam hitungan detik. Orang penari dengan gerakan yang sangat lambat dan anggun di pendopo keraton berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Serimpi adalah tari sakral yang sudah ada sejak abad ke-17. Nama serimpi dikaitkan dengan angka 4, melambangkan keseimbangan unsur alam, air, api, angin, dan tanah. Dulu tarian ini hanya boleh ditonton oleh raja dan tamu keraton saja. Gerakannya yang terlihat sangat pelan sebenarnya membutuhkan kontrol napas dan tenaga besar agar tetap stabil dan anggun. Keindahan gerak yang terkontrol dan filosofi mengendalikan diri adalah nilai universal yang dipahami lintas budaya. Melalui adaptasi panggung modern tanpa menghilangkan pakem, serimpi sukses menarik perhatian penonton internasional di berbagai misi kesenian. Awalnya adalah tari rakyat bernama Tayub untuk upacara panen.
namun berubah menjadi tari klasik keraton setelah diperhalus oleh seniman Surakarta. Namanya diambil dari Sri Gambyong, seorang penari tayub terkenal pada abad ke-19. Selendang atau sampur dalam gembyong bukan sekedar properti, tapi simbol kelembutan dan keramahan perempuan Jawa. Ekspresi wajah yang tenang dan halus menjadi ciri khas utama tarian penyambutan tamu ini. Gambyong mendunia karena kehalusan geraknya yang mudah diterima berbagai budaya. Iringan gending, gambyong yang khas menjadikan ikon budaya Jawa Tengah yang sering diperkenalkan hingga ke mancanegara. Kelima tarian ini adalah bukti bahwa budaya Nusantara memiliki daya pikat universal. Melestarikan mereka adalah tugas kita semua agar warisan ini terus dikenal dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di penjelajahan budaya berikutnya. Adios!